Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran Min 1 Kediri kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar muatan pelajaran IPA, kompetensi dasar, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada pertemuan hari ini, kita akan mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Perhatikan dua gambar berikut ini. Yang pertama ada sapi. Yang pertama ada gambar ayam. Yang kedua ada gambar sapi. Bagaimana cara kedua hewan tersebut berkembang biak? Kalian semua tahu ayam. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Iya, bertelur. Dia menghasilkan telur. Telurnya dierami dulu selama 21 hari. Setelah itu menetas baru menjadi anak ayam. Jadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang kedua sapi. Tahukah kamu bagaimana sapi berkembang biak? Ya. Sapi berkembang biak dengan melahirkan. Mula-mula sapi betina hamil dulu selama 9 bulan. Kemudian anaknya dilahirkan, sehingga sapi itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa perbedaan ciri fisik kedua hewan tersebut? Silahkan perhatikan lagi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Adakah ciri yang berbeda dari kedua hewan tersebut? Ayam, dilihat. Pertama dari penutup tubuhnya dulu. Penutup tubuhnya adalah bulu, betul. Jadi penutup tubuh ayam adalah bulu. Sedangkan sapi, penutup tubuhnya adalah rambut. Nah, jelas perbedaan yang pertama dari penutup tubuh. Yang kedua dilihat. Pada sapi, ini apa ya ini ya? Ini namanya daun telinga. Sapi punya daun telinga, ayam tidak. Ya, itu ciri kedua. Ayam tidak memiliki daun telinga, sedangkan sapi memiliki daun telinga. Ciri yang ketiga lagi yang tampak apa? Ini, apa ini? Kelenjar payudara. Sapi memiliki kelenjar payudara, sedangkan ayam tidak. Paham anak-anak? Coba. Bagaimana kesimpulanmu tentang ciri fisik hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya? Nah, tadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Apa cirinya tadi? 1. Penutup tubuhnya berupa bulu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Sedangkan sapi yang merupakan contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan, penutup tubuhnya rambut. Dia memiliki daun telinga. Dia juga memiliki kelenjar susu. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Apakah hewan hanya memiliki dua cara perkembangbiakan, yaitu bertelur dan melahirkan? Tidak. Seperti pada tumbuhan berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Begitu pula dengan hewan. Hewan memiliki dua cara perkembangbiakan. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Nah,
Sekarang kita pelajari dulu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Seperti pada tumbuhan, pada hewan yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui proses perkawinan atau secara seksual. Perkembangbiakan generatif hewan dimulai dengan proses pembuahan. Apa yang dimaksud dengan pembuahan? Pertemuan antara sel kelamin jantan pada hewan dengan sel kelamin betina pada hewan. Sel kelamin jantan pada hewan disebut sperma, sedangkan sel kelamin betina pada hewan disebut ovum. Jika sperma bertemu dengan ovum, maka terjadilah pembuahan. Nah, apa saja yang termasuk perkembangbiakan generatif pada hewan? Ada 3 cara. Cara pertama, bertelur atau ovipar. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, hewan ovipar ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh. Tubuhnya ditutupi oleh bulu atau sisik. Apa contoh hewan ovipar? Sebagian besar adalah dari kelompok burung, serangga, ikan, amfibi, reptil, hiu, cumi-cumi, gurita. Ada hewan mamalia tetapi bertelur. Jadi mamalia itu seharusnya melahirkan, tapi mamalia ini bertelur. Mamalia yang bertelur namanya monotremata. Apa contohnya? Platypus dan echidna. Nah, ini adalah gambar echidna, sedangkan ini adalah gambar platypus. Bisa dipahami tentang ovipar? Kita lanjut. Perkembangbiakan generatif hewan yang kedua adalah melahirkan. Istilah lainnya vivipar. Jadi vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Apa ciri-ciri vivipar? Mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, mempunyai pori-pori tubuh. Tubuh ditutupi oleh rambut. Apa contohnya? Ada mamalia darat, ada mamalia air. Mamalia darat hidupnya di darat. Contohnya banyak sekali. Sapi, kerbau, kambing, kuda, gajah, dan sebagainya. Mamalia air ada lumba-lumba, anjing laut, paus. Ada burung, jenis burung tapi melahirkan, yaitu kelelawar. Itu tentang hewan vivipar. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif hewan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Jadi ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur melahirkan. Apa maksudnya? Hewan tersebut menghasilkan telur. Telurnya tetap berada dalam perut si betina. Kemudian telur itu akan menetas di dalam tubuh si betina. Setelah menetas, keluarlah anak. Jadi penampakannya seperti melahirkan. Padahal dia itu bertelur, cuma telurnya menetasnya di dalam tubuh. Kemudian keluar dari tubuh sudah berupa anak. Apa contohnya? Kadal, ular pada umumnya. Tidak semua ular berkembang biak secara ovovivipar, tapi pada umumnya
ular berkembang biak secara ovovivipar. Selain kada ular, ada ikan pari dan kuda laut. Nah, itulah perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif hewan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif hewan? Yaitu perkembangbiakan hewan secara aseksual, tidak melalui perkawinan, tidak didahului oleh proses pertemuan antara sperma dengan ovum. Dengan cara apa saja perkembangbiakan vegetatif hewan? Yang pertama, tunas. Dilakukan dengan cara membentuk tonjolan pada bagian tubuh. Semakin lama tonjolan itu semakin besar dan terlepas menjadi individu baru. Nah, berikut ini. Seperti ini prosesnya. Jadi pada hewan ini terdapat tonjolan. Tonjolan semakin lama semakin besar, kemudian membentuk individu baru. Individu baru ini nanti memiliki tonjolan lagi. Tonjolannya lepas menjadi individu baru. Itu namanya tunas. Apa contohnya? Hidra, ubur-ubur, porifera. Yang kedua, membelah diri. Bagaimana prosesnya? Dengan cara membagi diri menjadi dua bagian atau lebih yang sama. Perhatikan ini. Ada satu individu terbagi menjadi dua bagian ini. Nah, ini istilahnya membelah diri. Contohnya apa? Amuba, Euglena, Paramecium. Yang ketiga, fragmentasi. Bagaimana prosesnya? Memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Setiap potongan tubuh akan tumbuh menjadi individu baru dengan jalan membentuk bagian tubuh yang tidak ada. Contohnya planaria, bintang laut, anemon laut. Prosesnya bagaimana? Dilihat. Satu tubuh terpotong menjadi dua. Ada yang bagian kepala, ada yang bagian ekor. Bagian kepala nanti membentuk bagian tubuh yang hilang. Bagian ekornya hilang kan tadi, tapi akhirnya membentuk lagi bagian tubuh yang hilang itu sehingga menjadi bagian yang utuh. Bagian tubuh bawah akan membentuk bagian tubuh atas sehingga dia akan membentuk menjadi utuh lagi. Itulah yang namanya fragmentasi. Contohnya planaria, bintang laut, anemon laut. Bagaimana bisa dipahami pelajaran hari ini? Jangan lupa buat catatan penting dari materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.